Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Marfua. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang ruang lingkup administrasi keuangan di part kedua. Nah, di part kedua ini kita akan melihat yang pertama adalah fungsi administrasi keuangan bagi instansi. Nah, fungsi ini yang pertama dinyatakan sebagai fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Ada beberapa fungsi. Yang pertama meliputi fungsi administrasi perpajakan, yang kedua fungsi administrasi kepabeanan, yang ketiga fungsi pembendaharaan, yang keempat fungsi pengawasan keuangan, yang kelima fungsi pengelolaan keuangan ekonomi makro dan mikro, nah yang keenam fungsi penganggaran. Nah, fungsi-fungsi ini fungsinya untuk apa sih gitu kan? Nah, salah satunya fungsi ini itu dipergunakan untuk administrasi keuangan di lembaga perpajakan. Itu untuk fungsi administrasi. Untuk fungsi kepabeanan ini, fungsi yang bersumber pada pendapatan negara yang berguna untuk pembiayaan pembelanjaan negara. Nah, untuk fungsi pembendaharaan sendiri, ini fungsi yang meliputi kegiatan administrasi keuangan pada suatu keuntungan dalam keuangan negara. Nah, fungsi pengawasan sendiri atau pengawasan keuangan itu sendiri merupakan fungsi yang melekat pada aparatur pengawas yang berkaitan dengan pihak eksternal dan pihak internal di instansi negara. Nah, untuk fungsi yang kelima, fungsi pengelolaan keuangan makro dan fiskal, ini merupakan fungsi yang terdiri atas beberapa jenis, baik itu pengelolaan ekonomi makro dan fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, fungsi yang keenam sendiri itu fungsi penganggaran. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi yang beracuan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, ya. Ini adalah beberapa fungsinya. Kemudian yang kedua kita akan melihat fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam perusahaan. Nah, yang kedua untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Nah, yang ketiga meminimalkan penyalahgunaan anggaran dalam perusahaan. Itu beberapa penting kenapa itu diadakan administrasi ya pada lembaga instansi. Kemudian proses pengelolaan administrasi yang pertama adalah melakukan pencatatan transaksi barang dan jasa. Nah, ini ada dua bukti transaksinya, bukti transaksi kas masuk maupun bukti transaksi kas keluar. Nah, untuk bukti transaksi kas masuk itu seperti ini buktinya ya, dari mulai penerimaan, uang sejumlahnya berapa, untuk keperluannya apa. Jangan lupa di sini ada nama instansinya, kemudian disetujui oleh, dibayar oleh siapa, dan diterima oleh siapa. Ini adalah contoh bukti kas masuk. Nah, gimana untuk bukti kas keluar? Bukti kas keluar seperti ini nih contohnya ya, seperti biasa. Pernyataan di sini bukti kas keluar, dibayarkannya kepada siapa, uangnya sejumlah berapa, untuk keperluannya apa, disetujui oleh siapa, dibayar oleh siapa, dan diterima oleh siapa. Itu adalah contoh dari bukti kas keluar. Nah, proses yang kedua adalah pencatatan transaksi keuangan. Nah, yang ketiga adalah surat menyurat. Nah, yang keempat adalah pajak. Nah, kita nanti akan kupas ya. Menurut kalian nih, bagaimana dengan bukti eksternal atau ekstern? Apakah kamu sudah mengenalnya? Oke, kita bahas bersama ya. Nah, bukti eksternal ini bukti yang berasal dari luar perusahaan. Yang pertama adalah nota kontan. Ini adalah bentuk nota kontan. Nota kontan sendiri itu merupakan bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan barang secara tunai, ya, secara tunai. Namanya juga kontan, ya kan, tunai. Nah, ini adalah contoh pengisiannya, ya, dari mulai tanggal, nomor, di sini pernyataan nota kontan, ada nomor berapa, jenis barangnya apa, kuantitinya ada berapa, harga satuan berapa, jumlah dan jumlah akhirnya ada berapa, bagian akuntansinya siapa, dan kepala bagian penjualannya siapa. Ya, itu adalah contoh nota kontan. Yang kedua, nota debit. Nah, ini adalah contoh tampilan nota debitnya. Ini nota debit kosong ya. Kalau tidak berisi namanya nota debit kosong maupun nota kontan kosong. Nah, nota debit itu sendiri apa? Itu merupakan surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan. Nah, nota debit ini akan mendebet atau mengurangi
utang usaha pembeli yang harusnya dilunasi. Jadi hutang kalian ini akan berkurang ketika timbul transaksi nota debit. Nah, ini adalah contoh nota debit yang sudah terisi ya. Misalnya kepadanya Tuan Toko Kobinka, nota debit nomornya sekian gitu kan. Nah, nomornya barang yang pertama ada jenisnya kertas, tip X, bayarnya 22. Nah, ini harga satuannya berapa? Jumlahnya ada berapa? Ini terlihat totalnya ada 60.000. Nah, dibuat tanggal berapa? Ditulis, dan bagian penjualannya siapa. Ya, ini adalah contoh nota debit. Selanjutnya adalah nota kredit. Nah, tadi debit mengurangi hutang, sekarang nota kredit. Nah, nota kredit ini bukti di mana untuk mengurangi piutang usaha. Nah, nota kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh penjual. Nah, hal ini terjadi karena adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga. Nah, kalau tadi yang berkurang hutangnya, kalau kredit yang berkurang piutangnya, ya, paham ya? Kemudian ini adalah contoh nota kredit yang sudah terisi seperti ini ya, bisa dilihat ya. Kemudian kita lanjutkan untuk faktur. Nah, faktur ini adalah faktur kosong ya, kalau tidak terisi artinya itu kosong. Contohnya, contoh yang belum digunakan. Nah, faktur sendiri itu apa? Faktur sendiri itu sebuah perhitungan penjualan dengan perhitungan pembayaran di kemudian hari. Nah, umumnya pembuatan faktur ini dilakukan 3 rangkap atau 3 salinan. Salinan pertama ini biasanya warna putih. Salinan ini biasanya yang warna putih ini akan disimpan nih untuk penjual setelah ditandatangani pembeli dan yang dijadikan lampiran saat penagihan di kemudian hari. Nah, untuk salinan kedua diserahkan kepada pembeli. Nah, sedangkan salinan ketiga disimpan di dalam buku faktur. Jadi ada 3 macam. Ini adalah contoh faktur kosong. Nah, ini adalah selanjutnya adalah contoh faktur yang sudah terisi. Ada 3 rangkap tadi ya. Bagian pertama itu di warna putih disimpan penjual, kemudian akan dijadikan lampiran juga. Nah, yang kedua ini diserahkan kepada pembeli. Nah, yang ketiga akan disimpan dalam buku faktur. Ingat ya. Kemudian kwitansi. Nah, kwitansi nggak asing lagi dong. Kalian sudah familiar dengan kwitansi. Kwitansi itu apa? Kwitansi itu bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penerima uang. Nah, kwitansi ini harus dibubuhi materai pada jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, biasanya lembar asli ini diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan bagian potongan, nih potongan yang kecil, disimpan pihak penerima. Oke. Nah, contohnya seperti apa penulisannya? Ini contohnya seperti ini ya. Nih, ya bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya adalah cek. Nah, cek nggak asing dong kalian ya kan? Cek itu seperti ini. Saya ambil contohnya Bank BCA. Cek ini merupakan surat perintah dari pemilik rekening giro atau penyimpang dana kepada banknya. Nah, hal ini dimaksudkan supaya bank mengeluarkan sejumlah uang yang diberikan kepada pembawa cek atau pihak penerima pembayaran. Nah, biasanya pihak yang melakukan pembayaran atau penyimpanan cek ini merupakan alat cek. Ya, pihak yang melakukan pembayaran penyimpanan atau potongan itu merupakan alat pembayaran ya. Cek ini merupakan alat pembayaran gitu. Intinya itu ya. Jadi kalian ketika memegang cek ini harus hati-hati, tidak boleh lecek, tidak boleh rusak ya, karena ini mempunyai nilai yang sangat tinggi bila sudah diisi nominalnya. Nah, contoh penulisan cek seperti ini ya. Ini cek nomor berapa, ceknya nomornya sekian-sekian ya. Ini terlihat dari nomor ceknya ya. Jadi kamu nggak perlu buat. Nah, tanggalnya tanggal berapa dibuatnya, nilainya mau diisi berapa ceknya, kemudian ini adalah angkanya ya, terbilangnya ada di sini. Kemudian tanda tangan si pemilik ceknya, baru cek itu berlaku. Kalau cek kosong seperti ini nggak ada tanda tangannya, ya tidak laku. Kalau yang laku itu yang udah ada tanda tangannya, meskipun ini masih kosong, misalnya ini masih kosong tapi ada tanda tangannya, itu laku ya. Kalian harus hati-hati. Kemudian kita lanjutkan ke
proses pengelolaan administrasi keuangan. Nah, bagaimana nih menurut kalian pencatatan transaksi keuangan? Nah, ini adalah contoh transaksi laba atau rugi. Nah, di sini adalah formatnya, mulai dari pendapatan biasanya berapa, bebannya itu ada apa, pendapatan dan beban di luar usaha itu ada berapa. Namanya beban itu akan mengurangi pendapatan ya. Bebannya kamu tambahkan dulu semuanya, totalnya berapa, baru kamu kurangkan. Nah, pengurangan ini disebut dengan laba usaha ya. Laba usaha ini nanti timbul lagi pendapatan dari bunga, pendapatan dari sewa ya, kemudian dikurangi dengan beban bunga, timbullah pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan laba usaha ditambah dengan pendapatan, maka akan timbul nih di sini hasil akhirnya laba atau rugi. Nah, ini contoh yang sudah terisi. Misal ada penjualan bersih senilai 775, kemudian ada pendapatan sewa 16.500, maka pendapatan kamu totalkan dulu. Ya, bisa ditotalkan dulu. Kemudian kamu kurangkan semua beban yang ada di perusahaan atau instansinya. Kamu kurangkan semua bebannya ya, totalnya ada 359. Sebelumnya kamu totalkan dulu bebannya itu ada berapa. Ketika udah ditotal baru kamu kurangkan dengan pendapatan. Nah, pengurangan dari pendapatan dikurang total beban itu disebut dengan laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak dikurangkan pajak adalah laba bersih atau laba setelah pajak. Ini adalah contoh bagaimana pencatatan transaksi keuangan. Ini simple. Nah, yang selanjutnya prosesnya adalah surat menyurat. Nah, surat menyurat ini fungsinya untuk apa? Untuk komunikasi antar pemasok dan pelanggan dilakukan dengan surat menyurat yang keperluannya dilakukan untuk transaksi penjualan atau pembelian yang biasa disebut dengan surat niaga. Ya, ingat ya, kalau jual maupun beli dilakukan dengan surat menyurat disebut dengan surat niaga. Nah, selanjutnya adalah pajak. Nah, pajak itu apa? Pajak kontribusi. Pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ingat ya, pajak kontribusi wajib yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat ya. Nah, contohnya seperti apa sih kalau untuk pajak? Contohnya seperti ini. Ini contoh dari PPh pasal 21 tentang pegawai tetap. Misal kamu nanti kerja dapat gaji, ada pemotongan. Nah, itu pemotongan itu nanti disetorkan ke kantor pajak seperti bukti yang terlampir di sini ya. Kemudian, apa kamu sudah tahu nih tentang komponen administrasi keuangan? Nah, komponennya itu ada beberapa macam. Dari mulai penganggaran, perencanaan, pengelolaan, pengendalian, penyimpanan, pencairan, sampai dengan pemeriksaan. Ini kalian bisa cari artinya ya. Saya rasa nggak terlalu sulit untuk mengartikan ini, karena udah familiar juga, kalian anak administrasi. Kemudian, apa sih petugas administrasi keuangan? Petugas administrasi keuangan itu ada 3. Yang pertama ada manajer keuangan, staf administrasi keuangan, dan bendahara. Masing-masing tugasnya apa? Nah, masing-masing tugasnya untuk manajer keuangan itu menerima dan memeriksa laporan, serta menandatangani dan menyetujui pengisian kas kecil. Untuk staf administrasi sendiri, tugasnya untuk melakukan entry jurnal, mengelola surat-surat berharga, melakukan perencanaan keuangan, melakukan pembayaran, penagihan, sampai dengan melakukan penyusunan laporan keuangan ya untuk staf administrasi. Sedangkan untuk bendahara sama nggak sama staf administrasi? Beda. Untuk bendahara tugasnya hanya menerima permohonan pengajuan kas kecil dan laporan pembukuan kas kecil. Nah, yang kedua tugasnya melakukan pengisian kembali dana kas kecil berupa uang tunai maupun cek. Ya, paham ya? Jadi 3 petugas ini tugasnya berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini teks pertama. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran kali ini? Lalu kemampuan apa yang sudah kalian pahami dan dapatkan pada pelajaran kali ini? Saya tadi sudah menjelaskan, coba kalian tuliskan di buku masing-masing. Yang kedua, carilah bukti-bukti transaksi kosong yang meliputi nota kontan, nota debit, nota kredit,
faktur penjualan, kwitansi, dan cek. Kemudian lakukan pengisian dengan nominal masing-masing. Artinya kalian mencari bukti-bukti kosongnya, lalu kalian isi sendiri dengan tinta sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Mau diisi berapapun silahkan ya. Nah, hasilnya itu kalian simpan di buku. Artinya kalian tempel di buku masing-masing, kemudian kalian upload di GCR kelas masing-masing. Oke. Nah, batas pengumpulannya hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 23.59. Seperti biasa, ketika kalian ada pertanyaan, bisa langsung chat di kolom chat komentar di bawah ini, atau kalian juga bisa lakukan sharing di grup kelas masing-masing. Oke. Baik, terima kasih. Saya ucapkan. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.